Kita cekat lagi iPhone 15 dari Ageng Store ya. Ini kemarin aku ambil yang penyimpanan 128 GB warna hitam dan SIM lock ini ya teman-teman. SIM lock tapi sudah terpasang eSIM tanam ya. Jadi tetap bisa menggunakan kartu SIM. Oke, tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung aja kita coba untuk unboxing. Kira-kira seperti apa ya untuk hasil barangnya? Apakah bagus, apakah jelek? Apakah ada kendala, apakah normal-normal saja dan bagus-bagus saja ya. Nah langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita unboxing. Oke, ada bubble wrapnya ya. Oke, langsung saja kita buka ini. Apakah sesuai ya teman-teman? Kemarin sempat dikirimin videonya ya, video untuk baterai health dan nomor emailnya. Nah apakah sama ya? Kita langsung cek aja. Ini 3814 ya teman-teman. Oke, kita sambil cek dulu isi barangnya. Oke, kita cek double ya packingnya. Ini 1, 2, masih ada 2 lapis ya. Oke, coba kita cek aja. Oke ya teman-teman, ini ada lecet sedikit ya, ada lecet sedikit. Oke, lecet sedikit ya. Dan ini ada gumpal sedikit ya sepertinya ya. Nih, kalian bisa lihat gumpal sedikit ya. Oke, coba kita hidupin aja dulu. Ini kemarin 3814 ya, berarti sama yang di sini. Mana tadi ya? Oh, di belakang ya, di belakang. Nah, 3814 ya. Oke, kita cek dulu ya. Kita ke general about. Oke, 3814 sama ya. Ini email juga 3814. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek ke bagian fisik dulu ya. Bagian fisik ini bagian backdoor bagus, oke. Tapi di bagian sini ya, ini bagian backdoor oke, tapi di bagian sini kalian bisa lihat seperti ada putih-putih sedikit ya. Ini putih-putih seperti lecet ya. Oke, bagian bawah oke, bagian samping sini juga oke, bagian atas oke, tapi ini seperti gumpal sedikit ya. Gumpal atau apa ini ya, bekas garis antena ini di pas bagian antena. Seperti ada rongga sedikit. Ini bagian bawah juga kalian bisa lihat nggak? Seperti ada rongganya sedikit ya. Ini seperti gumpal atau apa ya bahasanya nih. Tapi yang sini juga ya, yang sini, yang ini mirip ya tapi ya. Ini gumpal ataukah bukan ya? Coba kalian komen-komen teman-teman, coba. Sepertinya ini ya, mulus bagian layar. Bagian kamera kita cek juga ya. Bagian kamera juga bersih ya, aman. Ini di bagian sini ya, ada seperti sedikit ini bekas kurang rata sedikit ya sepertinya. Oke, untuk kamera depan aman ya, bersih. Coba kalian komen-komen ya. Ini sepertinya kemarin waktu itu aku iPhone 15 tidak seperti ini ya. Tidak ada gombal-gombal seperti ini, tapi ini kenapa di seluruh sisi ya seperti ada ini ya, seperti nggak rapat ya. Coba kita cek dulu ya untuk unitnya. Kita dicek fisik sudah ya, lalu kita cek bagian LCD. LCD bagus sih, untuk presisinya presisi, tidak ada yang ngangkat ya. Lalu kita cek ke sini ya, cek identitas HP. Nomor model M ya, depannya LLA, iPhone 15, iOS 18.6.2 ya. Oke, versi iOS di 18 ini kadang jadi inceran banyak orang ya. Kadang katanya ada yang nyari nyari iOS 18 katanya lebih enteng dan lain-lain. Nah, menurut kalian gimana ya? Coba komen-komen aja. Oke, kunci operator SIM lock kapasitas 128 GB ya. Lalu kita cek ke baterai health dulu. Coba ke baterai health. Oke. Maksimum kapasitas 100, cycle count 1 ya. Ini first use April 2026. Jadi masih fresh banget ya ini sebenarnya HP. Cuman memang di bagian housing ada lecet-lecet ya. Oke, nah menurut kalian gimana nih? Coba ya, komen-komen ya menurut kalian. Nih, first use-nya April, tapi baterai health masih segini juga. Tapi ini ada lecet-lecetnya ya nih.
1, 2, 3. Lalu di bagian sini ya ada seperti kurang rapi sedikit. Nih, gumpal-gumpal sedikit ya. Nah, coba menurut kalian gimana ya? Apakah ini beneran masih fresh atau ya seperti biasa ya? iPhone yang seperti ini rata-rata bongkaran ya teman-teman. Jadi sudah tidak heran lagi, mungkin kadang ada yang first use-nya sudah lama tapi baterai health bagus, housing bagus. Itu ada ya, biasanya diganti. Ada juga yang seperti ini ya, kebalikan, malah first use April 2026 malah cycle count ininya 100 juga ya baterainya, tapi di bagian housing dia ada lecet-lecetnya. Nah, jadi nggak pasti ya, karena memang iPhone Inter itu bongkaran dia rata-rata. Kita lanjut cek bagian LCD. Bagian LCD kita cek apakah ada dead pixel ya. Oke, untuk dead pixel tidak ada. Buat kalian yang tanya LCD-nya apakah ori atau tidak, aku tidak bisa menjamin ya. Cuman dari aku, kalau kalian beli iPhone Inter, yang pasti yang pertama di responsivitas, yang kedua di tampilannya ya teman-teman. Jadi selama responsivitas bagus dan tampilannya jernih ya bagus, nah itu udah cukup buat kalian pakai ya. Karena misalnya original pun kadang ada yang sudah glaze-nya gantian, ada yang sudah yang lain-lain ya, macem-macem pokoknya teman-teman. Jadi ini ya, yang penting responsivitasnya, lalu di ini ya, tampilannya bagus ataukah tidak, jernih ataukah tidak. Lalu kita cek ke white spot ya. Kita cek white spot, hitamnya bagus ya, pekat sesuai dengan bezel. Nih, menyatu banget ya. Ini padahal full kecerahannya full ya. Nih, menyatu, masih oke. Lalu kita cek lagi ke shadow. Di pinggir-pinggir kalian cek, tidak ada berbayang ya, masih oke-oke aja, bagus. Lalu kita coba true tone ya. True tone berubah ya. Untuk true tone berubah. Tadi digeser kanan kiri enak ya teman-teman. Responsif bagus ya, responsivitasnya oke. Lalu kita cek sensitivitasnya ya. Ke setting, ke accessibility, lalu touch, assistive touch di on kan ya. Oke, kita coba cek. Oke, untuk sensitivitas oke ya, bagus. Kita coba coret-coret ya teman-teman. Oke ya, nggak ada yang putus, aman. Lalu kita cek ya ke putih ya. Nih, kalian lihat dimiringkan, tidak ada warna pelangi atau warna pink-pinknya ya. Ini oke banget teman-teman. Jadi untuk LCD-nya misalnya ini tidak original pun, dia grade yang paling bagus ya. Tapi kemungkinan original juga, tapi bisa jadi grade yang terbagus ya. Jadi aku nggak boleh jamin ya, grade-nya pasti ori. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Dimiringkan, masih aman banget, tidak ada pelangi-pelanginya. Oke, kita cek ke kamera ya. 0,5, 1 kali, 2 kali, jernih ya, bersih. Kamera depan juga aman ya. Kamera depan aman. Kita cek autofokusnya. Oke, autofokus juga jalan ya. Kamera depan. Yang kamera belakang kita cek. Oke, autofokus juga jalan ya. Switch depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Oke, aman. Untuk switch cepat ya, 0,512 aman. Kita cek ke jamur kamera ya. Aman ya, sepertinya 0,5. Oke, 0,5 juga aman sepertinya. 2 kali. Oke, aman ya. Kita cek ke kamera depan. Kamera depan juga aman sih sepertinya. Oke, kita geser-geser modenya, semua mode ke video, sinematik, slow-mo, timelapse aman ya. Video, foto, portrait, pano, kamera depan coba. Foto, video, sinematik, slow-mo, timelapse. Aman ya teman-teman, digeser-geser semua mode masih aman. Kita cek perekaman suaranya ya. Kita coba ke 60, kita coba ke 4K. Kita tes hasil perekaman kamera iPhone 5. Kita tes hasil perekaman kamera iPhone 15 yang aku check out dari Ageng Store ya. Tes 1 2 3, testing dicoba. Tes. Kita tes hasil perekaman kamera ya, perekaman kamera iPhone 15 yang aku check out dari Ageng Store. Cek testing, cek 1 2 3, cek dicoba. Kita cek hasil perekaman kamera iPhone 15 yang aku check out dari Ageng Store ya.
Cek cek cek, testing cek 1 2 3, cek cek, dicoba. Untuk hasil perekaman aman ya, hasil perekaman suaranya aman. Kita cek ke komponen servis ya, tadi belum memperhatikan. Kita cek ke general about. Nah, bersih ya, tidak ada komponen servis. Kita cek sensor proximity ya. Ini kalau iPhone 15 ke atas harus nutupnya agak ini ya teman-teman. Nah, tuh harus seperti ditempelkan ke telinga ya. Jadi nggak bisa langsung ditutup tangan, itu seperti tidak mau teman-teman. Kita praktekkan ke telinga ya, coba kita telepon. Nah kalau ditempelin ke telinga dia itu langsung mati ya. Jadi mungkin ini fitur dari iPhone 15 ke atas atau seperti apa ya, aku nggak tahu juga. Tapi seperti itu ya. Jadi kalau ditutup tangan biasa dia kadang nggak mau. Cuman kalau ditempelkan ke telinga dia pasti langsung mati ya untuk layarnya. Oke, kita cek perekaman suara ya di voice memo. Lalu kita coba. Tes 1 2 3, testing dicoba. Cek 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 cek. Jadi kita dengerin. Tes 1 2 3, testing dicoba. Cek 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 cek. Dan ini adalah hasil perekaman suara dari iPhone 15 yang aku check out di Ageng Store. Cek cek 1 2 3, testing dicoba. Oke, untuk hasil perekaman suara aman ya, tidak ada kresek-kresek, tidak ada nging, masih bersih ya, menurut aku masih oke banget. Kita cek suara ya dari YouTube, kita konekin dulu ke YouTube, ke WiFi. Kita sekalian tes apakah antena WiFi atau IC WiFi masih normal. Oke, masih aman semua ya. Ini SSID dari WiFi yang ada di sekitar aku normal ya, muncul semua. Oke, kita konekin ke WiFi dulu. Oke, connect. Kita coba ke YouTube ya. Untuk hasil suara aman, tidak ada sember ya. Untuk speakernya masih bagus-bagus saja, aman ya, normal, tidak ada kendala. Lalu kita cek ke sensor ya, kita cek sensor auto brightness-nya. Kita coba tembak. Oke ya, untuk sensor brightness aman. Kita coba ke sensor rotasi ya. Oke, portrait lock on berarti off ya. Oke, kita coba. Oke, sensor rotasi aman ya, normal. Kita cek ke sensor Face ID ya. Kita coba setup Face ID, get started. Oke. Setup later, done. Passcode option 4 digit aja, 0000. Use anyway 0000. Oke, kita coba Face ID-nya ya. Kita matikan, hidupkan, kunci, kebuka. Oke, kita coba lagi, matikan, hidupkan, kunci, kita cek, nah kebuka. Normal ya, sensor Face ID normal. Lalu kita ke sensor shake ya. Oke, kita ketik dulu. Oke, aman ya. Kita buka sensor kompas. Oke, kompas normal, lalu ke sini. Ini juga normal ya, aman, berfungsi semua. Lalu kita cek ke sensor NFC ya. Seperti kemarin iPhone 13 yang dari Kiki Store itu tidak berfungsi NFC-nya ya. Nah, cara mengeceknya ke shortcut ya atau pintasan. Lalu ke automation atau automasi, terus new automation atau automasi baru. Oke, kita cari NFC ya, lalu kita klik scan. Oke, mau ya. Nah, yang benar harusnya seperti itu ya, langsung mau nih. Mau lewat depan bisa, mau lewat belakang juga bisa. Jadi normal ya untuk sensor NFC-nya. Kalau nggak punya kartu e-tol seperti ini, bisa menggunakan KTP atau kartu ATM ya, setahu aku bisa. Aku pernah coba itu, dia bisa ya tetap mendeteksi. Kita cek flashnya, kita redupkan, kita terangkan, redupkan, terangkan. Oke, normal ya. Sensor flashnya normal. Lalu kita cek ke getaran ya, ke pengaturan. Lalu ke sound and haptic. Lalu kita klik yang ringtone ya. Nah, lalu kita klik yang haptic. Oke, haptic terasa ya, bergetar, berfungsi. Kita cek tombol-tombol ya. Tombol power normal ya, aman. Tombol volume atas normal, volume bawah normal ya. Nih, di fullkan normal, dikurangi normal. Lalu kita cek
yang ini ya, silent juga normal. Nih. Enak ya, tidak keras, empuk, aman-aman aja. Oke, kita cek ke bagian Panicful ya teman-teman. Ke privacy and security, lalu geser ke bawah. Analytic and improvement ya, atau analisis dan peningkatan, lalu analytic data atau analisis data. Oke, kita cek, kita ketik panic, PANIC. Oke, Panicful nggak ada ya, Panicful aman bersih. Lalu kita cek ke unlocker ya, kita cek ke sini ya, kita salin ke general about, kita salin untuk emailnya ya, kita cek email, cek, kita paste, kita cek. Oke, sama ya, black hitam iPhone 15 128GB black ya, sesuai. Oke, kita cek ke SICKW ya, kita cek kunci operatornya apa ya, atau carrier locknya apa. Oke, US Verizon ya untuk clock carrier-nya. iPhone 15 black 128GB USA ya, sama. Kita coba ke Apple coverage ya, cek coverage, kita salin dulu ini nomor seri, paste, submit. Oke, 1 April 2026 ya, garansi habis di Maret 31 2027, 31 Maret 2027. Nah, ini garansi masih on, tapi perlu kalian ketahui ya, biasanya sudah tidak bisa diklaimkan garansi. Karena kenapa? Karena iPhone seperti ini rata-rata sudah bongkaran ya. Dan iPhone seri LLA itu dia aslinya kan tidak ada SIM fisik ya teman-teman, dia dual eSIM only. Nah, jadi sudah pasti ya kalau ada SIM fisik dia sudah pasti convert dan bongkaran ya. Dia bongkaran jadi dikonvert ke SIM fisik, biasanya seperti itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah berharap ini bisa dipakai ya. Cuman kalau seperti ini berarti menandakan barangnya fresh ya, istilahnya masih baru, belum lama. Lanjut kita cek ke kartu SIM ya, kita coba pasang, kita cek apakah dia eSIM tanah model lama atau model baru. Nih kelihatan ya, kalau dia konvertan biasanya ini bekas bobokan ya teman-teman tuh. Jadi aslinya tidak ada, terus dibobok, dibuatkan lubang biar bisa pakai SIM fisik. Oke, kita coba pasang. Oke ya, activation require. Oke, kita cek. Oke, langsung muncul ya sinyalnya, berarti betul sudah di-unblockkan. Kita cek apakah eSIM model baru atau model lama ya. Menurut kalian gimana? eSIM model baru atau lama? Coba ya, komen-komen. Bisa kalian tebak dulu sebelum aku buka. Oke, kita ke seluler. Delete eSIM ya, ada tulisan hapus eSIM. Yang berarti dia sudah eSIM tanam model baru teman-teman. Ditandai dengan dia ini ya, terdeteksi eSIM, ada tulisan delete eSIM. Terus roaming tidak perlu on ya, dia biasanya untuk 4G-nya tetap muncul ya. Oke, sebentar, coba tunggu dulu. Nah, muncul ya teman-teman tuh. Jadi tidak perlu roaming on, dia 4G-nya tetap muncul. Itu ya, lalu ada lagi ciri-ciri yang lain ya, kita ke general atau umum, ke about mengenai. Nah, kalian lihat dia terdeteksinya eSIM ya, nih bisa lihat sendiri, dia terdeteksinya eSIM. Jadi bukan SIM fisik, tapi eSIM, padahal dia menggunakan SIM fisik ya. Nah, itu ciri-ciri eSIM tanam yang model baru seperti itu. Lalu kadang ada yang ada aplikasi SIM, kadang ada juga yang tidak ada ya. Nah, ini kebetulan tidak ada untuk aplikasi SIM-nya. Ini hotspot juga bisa ya, on, aman. Kita coba cas ya teman-teman, ini menggunakan USB Type-C, jadi aku menggunakan charger Samsung milik aku ya. Oke, charging aman ya, sudah bisa. Oke, kita coba balik. Harusnya sama aja. Nah, sama ya, normal. Oke, kita coba lagi cek. Oke, kita tarik-tarik, kita geser-geser, apakah putus? Oke, aman ya, tidak putus, tetap nyambung-nyambung aja. Oke, habis ini kita cek ke Triutuls ya. Kemarin sih sempat difotokan seller, sepertinya sesuai ya, sama ya, baterai health juga sama di 100%. Cuman nanti coba kita cek ya, nanti aku sematkan setelah ini ya. Nanti fotonya aku langsung sematkan. Oke, jadi sementara seperti itu ya teman-teman, hasil unboxing iPhone 15 yang aku check out dari Ageng Store, hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen-komen ya. Apakah dikip aja atau diretur atau seperti apa ya? Karena barangnya memang masih bagus, cuman ada lecet-lecet sedikit aja ya.
hanya ada lecet-lecet sedikit dan mungkin tidak mengganggu ke fungsionalitasnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.